صل على نبينا صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, beberapa waktu yang lalu menyampaikan sebuah pidato penting dalam acara konferensi peringatan seabad Khilafat Ahmadiyah di London, Inggris. Acara penting ini dihadiri oleh para menteri, anggota parlemen, House of Lords, para wali kota, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Dalam pidatonya, Khalifah Ahmadiyah menjelaskan poin-poin penting terkait profil Ahmadiyah. Beliau menyampaikan bahwa jemaat Ahmadiyah terdiri dari orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat bahwa berdasarkan wahyu yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang khataman nabiyyin, telah menubuatkan kedatangan Al-Masih dan Al-Mahdi di akhir zaman. Dan nubuatan ini telah tergenapi dalam pribadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berasal dari Kadian, India. Hazrat Khalifah menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan bahwa ketika Imam Mahdi datang, maka ia akan melakukan reformasi dalam agama Islam dan mengembalikan ajaran Islam ke arah yang benar. Karena faktanya, ajaran Islam telah mengalami distorsi dalam banyak hal akibat perjalanan waktu yang begitu panjang, ribuan tahun lamanya. Dengan demikian, jemaat Ahmadiyah percaya bahwa setiap penafsiran dan penjelasan Al-Quran serta hadis yang disampaikan oleh pendiri Ahmadiyah adalah berdasarkan ajaran aktual yang disebutkan dalam Al-Quran serta mewakili ajaran Islam yang benar seperti yang telah dicontohkan oleh Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul pertanyaan dari beberapa kalangan, apa bukti konkretnya bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengenai hal ini, Hazrat Khalifah menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meriwayatkan suatu tanda samawi dalam salah satu hadis beliau, yakni bahwa tanda bagi Mahdi yang benar bahwa pendakwaannya akan disertai oleh peristiwa alam yang fenomenal, yakni peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi dalam satu bulan Ramadan, yang mana peristiwa ini belum pernah terjadi sejak bumi dan langit diciptakan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendukung kebenaran pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Mahdi yang benar, maka peristiwa agung berupa dua buah gerhana yang telah dinubuatkan dalam hadis tersebut telah terjadi. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 1894, tidak lama dari pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Mahdi. Faktanya, peristiwa gerhana bulan terjadi pada tanggal 21 Maret 1894 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1311 Hijriah. Adapun peristiwa gerhana matahari terjadi pada tanggal 6 April 1894 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1311 Hijriah. Meskipun peristiwa dua buah gerhana seperti ini dapat saja terjadi dalam bulan Ramadan yang lain,
Namun yang menjadikan sangat istimewanya nubuatan ini adalah tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia bahwa dua buah gerhana ini akibat dari tuntutan kebenaran atas suatu pendakwaan seseorang sebagai utusan Allah Ta'ala. Dan hal ini secara gamblang dan terbuka telah dibuktikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Setelah menjelaskan bukti kebenaran pendakwaan pendiri Ahmadiyah, Hazrat Khalifah kemudian menjelaskan bahwa misi dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah menyampaikan ajaran Al-Quran dengan pendekatan cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Dalam salah satu bukunya, pendiri Ahmadiyah bersabda, perintah penting dari Al-Quran ada dua hal. Yang pertama adalah menyatakan keesaan Allah Ta'ala, cinta dan ketaatan kepadanya. Dan yang kedua adalah untuk menunjukkan simpati dan cinta kasih bagi sesama manusia. Selain itu, para Muslim Ahmadi menegakkan suatu pondasi perdamaian yang berdasarkan Al-Quran, yakni dengan mengimani seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu orang pun nabi yang ditolak. Inilah tuntunan Islam untuk membangun sikap saling menghormati pada sesama, sehingga perdamaian dapat terjalin di muka bumi. Adapun terkait miskonsepsi beberapa kalangan tertentu terhadap konsep jihad yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk peperangan, Hazrat Khalifah memberikan penjelasannya bahwa hal tersebut memiliki alasan dan sejarah yang sangat mendasar, yakni di mana pada awalnya Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau menjadi sasaran kekejaman orang-orang kafir Mekah. Mereka dipaksa berbaring di atas pasir yang panas. Kemudian batu-batu panas pun diletakkan di atas tubuh mereka. Kaki-kaki mereka diikatkan pada 2 ekor unta yang kemudian digiring ke arah yang berlawanan. Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau diboikot di sebuah lembah tertentu selama 2,5 tahun dan dibiarkan kelaparan di sana, dan mereka pun dilarang untuk beribadah di Ka'bah. Setelah semua kekejaman ini berlalu, maka umat Islam hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan diri. Namun, meski demikian, orang-orang Mekah masih terus saja mengejar beliau dan menjadikan target penyerangan lanjutan. Dan dalam kondisi seperti inilah, umat Islam lantas diberi izin untuk menghadapi kebiadaban mereka dengan cara berperang. Hazrat Khalifah memberikan penekanan bahwa perintah berperang ini adalah perintah untuk mempertahankan keselamatan seseorang dan untuk membangun perdamaian. Izin berperang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin memiliki syarat yang sangat khas. Pertama, berperang sebagai sarana untuk membalas karena seseorang telah diserang secara sengaja. Syarat kedua adalah karena seseorang telah ditindas sebelumnya, namun ia tetap diam. Tetapi sekarang, jika mereka tetap diam, maka mereka akan mempercepat kekejaman meluas. Syarat ketiga, jika kekejaman melampaui batas, maka perdamaian dunia akan hancur. Tempat ibadah setiap agama pasti akan hancur. Dan keempat, sebagai sarana mempertahankan diri. Adapun terkait definisi jihad, Hazrat Khalifah memberikan penjelasan yang bersumber dari pendiri Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, di mana beliau bersabda, "Aku datang kepadamu
dengan sebuah perintah, yakni mulai saat ini dan seterusnya, jihad dengan pedang telah berakhir. Tetapi jihad pensucian jiwa harus terus berlanjut. Saya tidak mengatakan hal ini atas kemauan diri saya pribadi, melainkan hal ini memang adalah kehendak Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa di dalam hadis Sahih Al-Bukhari tercantum bahwa Al-Masih di akhir zaman akan menghentikan peperangan. Artinya, ketika Al-Masih datang, maka ia akan mengakhiri perang agama. Oleh karena itu, saya memerintahkan kepada semua orang yang telah bergabung dengan saya untuk menahan diri dari semua pikiran perang agama seperti itu, lalu semakin kuat dalam memurnikan hati mereka, menumbuhkan simpati dan berbelas kasih terhadap penderitaan orang lain. Mereka harus menyebarkan perdamaian di bumi, karena hal itu akan menyebabkan iman mereka terus meningkat. Hazrat Khalifah kemudian menjelaskan bahwa selama 100 tahun terakhir ini, Ahmadiyah telah dan terus melayani dunia di bawah bimbingan ajaran Islam yang benar. Jemaat Ahmadiyah telah melayani umat manusia terlepas dari kasta, warna kulit, dan keyakinan mereka. Ahmadiyah menyediakan sarana kesehatan dan pendidikan, bahkan di daerah-daerah terpencil di negara-negara miskin seperti Afrika. Ahmadiyah pun merehabilitasi sumur dan menghubungkan pasokan air di tempat-tempat di mana lembaga pemerintahan dan lembaga bantuan tertentu tidak mampu untuk membantu. Demikian pula, Ahmadiyah berusaha melakukan yang terbaik di bidang pendidikan. Jika kita ingin memberikan perdamaian dan keamanan bagi dunia, maka kita harus menghilangkan kelaparan dan kita harus memberikan pendidikan kepada mereka sehingga mereka dapat menyadari potensi mereka. Hazrat Khalifah menegaskan bahwa semua upaya ini dapat terus dilakukan hingga hari ini karena jamaah Ahmadiyah memiliki khilafat dan terus menikmati keberkatannya. Semua Ahmadi di seluruh dunia mencintai wujud khalifah, dan demikian pula sang khalifah mencintai mereka, dan secara bersama-sama memenuhi hak-hak kemanusiaan dan hak-hak Tuhan. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, maka cinta yang khas dari Allah Ta'ala pun senantiasa tercurah bagi Ahmadiyah dimanapun berada dan akan tetap bertahan untuk selamanya.